Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang compare means lebih dari 2 sampel data primer. Di sini kami kelompok 3 beranggotakan 1. Firza Isna Yuda Atmaja dengan NIM 274, 2. Hilda Marsha Puspita dengan NIM 281, 3. Rani Antika dengan NIM 285, 4. Alex Dwi Avandi dengan NIM 295, 5. RR Windy Hersanti dengan NIM 305. Di sini kami mengangkat kasus yang mana seorang peneliti menduga bahwa terdapat perbedaan rata-rata persepsi selera pedas, rata-rata promosi online, dan rata-rata keputusan pembelian di antara kategori pekerjaan dan media sosial. Maka dilakukan survei terhadap 50 responden di wilayah Surabaya, hasilnya tampak pada data berikut. Dengan alfa 5%, ujilah apakah dugaan tersebut dapat dibenarkan. Jadi, kami menampilkan data yang mana X1 ini sebagai variabel persepsi selera pedas, X2 sebagai variabel promosi online, X3 sebagai variabel keputusan pembelian dengan faktor pembedanya yaitu pekerjaan dan media sosial. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan analisis deskriptif. Yang pertama yaitu hasil dari analisis deskriptif rata-rata X1 terhadap faktor pembeda pekerjaan, yang mana pekerjaan swasta paling tinggi di antara pelajar atau mahasiswa, lain-lain, dan PNS. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi selera pedas kelompok swasta paling tinggi yaitu sebesar 3,6750, sedangkan standar deviasi persepsi selera pedas pada pekerjaan PNS paling kecil di antara swasta, pelajar atau mahasiswa, dan lain-lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi selera pedas pada pekerjaan PNS paling merata yaitu 0. Yang kedua yaitu analisis deskriptif rata-rata X2 terhadap faktor pembeda pekerjaan, yang mana hasilnya yaitu pekerjaan PNS paling tinggi di antara swasta, lain-lain, pelajar atau mahasiswa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa promosi online kelompok PNS paling tinggi yaitu sebesar 3,700, sedangkan standar deviasi promosi online PNS paling kecil di antara swasta, lain-lain, pelajar atau mahasiswa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa promosi online pada pekerjaan PNS paling merata yaitu 0. Yang ketiga yaitu analisis deskripsi rata-rata X3 dengan faktor pembeda pekerjaan, yang mana hasilnya pekerjaan PNS paling tinggi di antara swasta, pelajar atau mahasiswa, dan lain-lain. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian kelompok PNS paling tinggi yaitu sebesar 4,000, sedangkan standar deviasi keputusan pembelian pekerjaan PNS paling kecil di antara swasta, lain-lain, dan pelajar atau mahasiswa. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian PNS paling merata yaitu 0. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hilda Marsha Puspita, NIM 2020-210281. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ANOVA dengan faktor pembedanya pekerjaan. Jadi, analisis ANOVA berdasarkan persepsi selera pedas X1 dengan faktor pembeda pekerjaan itu diketahui level of significant 2,62. Sedangkan untuk nilai F hitungnya 2,115 lebih kecil dibandingkan 2,62, atau signifikan 0,111 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H1 ditolak. Jadi dugaan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi selera pedas di antara pekerjaan dapat dibenarkan. Lalu selanjutnya adalah analisis ANOVA berdasarkan promosi online atau X2 dengan faktor pembeda pekerjaan. Nah, jadi diketahui level of signifikan yaitu sebesar 2,62, sedangkan untuk nilai F hitung adalah 0,026 lebih kecil dibandingkan 2,62, atau signifikan 0,994 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H1 ditolak. Jadi dugaan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan promosi online di antara pekerjaan dapat dibenarkan. Lalu selanjutnya adalah analisis ANOVA berdasarkan keputusan pembelian X3 dengan faktor pembeda pekerjaan. Nah, di sini diketahui level of significant yaitu 2,62, sedangkan untuk F hitungnya sendiri adalah 0,198 lebih kecil 2,62, atau signifikan 0,897 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah H1 ditolak.
Jadi dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan keputusan pembelian di antara pekerjaan dapat dibenarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis deskriptif dengan faktor pembeda media sosial. Nah, dalam analisis deskriptif persepsi selera pedas atau X1 dengan faktor pembeda media sosial, yaitu diketahui rata-rata persepsi selera pedas media sosial yaitu Facebook, Line, Instagram. Nah, diketahui bahwa persepsi selera pedas kelompok media sosial Facebook yaitu paling tinggi dibandingkan Line dan Instagram. Hal ini dapat dijelaskan bahwa persepsi selera pedas Facebook paling merata dibandingkan Instagram dan Line. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif promosi online dengan faktor pembeda media sosial. Nah, rata-rata promosi online media sosial, Line, Facebook, Instagram, itu diketahui bahwa promosi online kelompok media sosial Line itu paling tinggi dibandingkan Facebook dan Instagram. Hal ini dapat dijelaskan bahwa promosi online media sosial Line itu paling merata dibandingkan Instagram dan Facebook. Lalu yang terakhir adalah analisis deskriptif keputusan pembelian dengan faktor pembeda media sosial. Nah, rata-rata keputusan pembelian sosial media Line, Facebook, Instagram itu diketahui bahwa keputusan pembelian media sosial media Line itu paling tinggi dibandingkan Facebook dan Instagram. Nah, hal ini itu dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian Instagram itu paling merata dibandingkan Facebook dan Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raniantika dengan NIM 2020210285 akan menjelaskan mengenai tabel ANOVA dengan faktor pembeda media sosial. Yang pertama ada berdasarkan persepsi selera pedas dengan faktor pembeda media sosial. Diketahui bahwa level of significance sebesar 0,270. Lalu untuk F hitungnya sebesar 3,01 yang artinya 0,270 lebih kecil daripada 301 atau signifikan 0,765 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Jadi dugaan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan persepsi selera pedas di antara media sosial dapat dibenarkan. Lalu yang kedua ada berdasarkan persepsi promosi online dengan faktor pembeda media sosial. Diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 2,62. Lalu untuk F hitungnya sebesar 3,744 yang lebih besar daripada 2,62 atau signifikan 0,031 lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya bahwa H1 ditolak. Jadi dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan promosi online di antara media sosial dapat dibenarkan. Lalu yang ketiga ada berdasarkan keputusan pembelian dengan faktor pembeda media sosial. Diketahui bahwa level of signifikannya sebesar 2,62, lalu untuk F hitungnya sebesar 0,355 yang artinya lebih kecil daripada 2,62 atau signifikan sebesar 0,703 lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya bahwa satu ditolak. Jadi dugaan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan keputusan pembelian di antara media sosial dapat dibenarkan. Selanjutnya adalah tabel multiple comparison. Yang pertama adalah rata-rata persepsi selera pedas variabel ke-1. Facebook dengan Instagram signifikannya sebesar 0,746 lebih besar daripada 0,05. Artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata persepsi selera pedas di antara media sosial Facebook dan Instagram. Lalu untuk Facebook dan Line signifikan sebesar 0,989 lebih besar daripada 0,05. Artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata persepsi selera pedas di antara media sosial Facebook dan Line. Lalu untuk Instagram dan Line signifikan sebesar 0,976 lebih besar daripada 0,05. Artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata persepsi selera pedas di antara media sosial Instagram dan Line. Lalu yang kedua ada rata-rata promosi online variabel kedua. Facebook dan Instagram signifikan sebesar 0,181 lebih besar daripada 0,05. Artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata promosi online di antara media sosial Facebook dan Instagram. Lalu untuk Facebook dan Line signifikan 0,293 lebih besar daripada 0,05. Artinya H0 diterima.
Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata promosi online di antara media sosial, Facebook, dan Line. Lalu untuk Instagram dengan Line signifikan 0,052 lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata promosi online di antara media sosial, Instagram, dan Line. Lalu yang ketiga adalah rata-rata keputusan pemilihan variabel ketiga. Facebook dan Instagram signifikannya sebesar 0,722 lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata keputusan pembelian di antara media sosial Facebook dan Instagram. Lalu untuk Facebook dan Line signifikan 0,992 lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata keputusan pembelian di antara media sosial Facebook dan Line. Lalu untuk Instagram dan Line signifikan sebesar 0,873 lebih besar daripada 0,05, artinya H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata keputusan pembelian di antara media sosial Instagram dan Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Nanda Dwi Avandi dengan NIM 2020221025 akan mempresentasikan tentang tabel homogeneous subsets, yang artinya perhitungan variabel terhadap faktor media sosial. Homogeneous subsets rata-rata X1. Tabel SPSS sebagai berikut. Nah, selanjutnya analisis dari tabel homogeneous subsets rata-rata X1 berdasarkan persepsi selera pedas X1. Yang pertama, kolom subset tidak terpecah menjadi dua, yang artinya tidak ada perbedaan. Yang kedua, Instagram, Line, dan Facebook dalam satu kolom subset, yang artinya tidak ada perbedaan. Nah, kesimpulan dari homogeneous subset rata-rata X1 berdasarkan persepsi selera pedas X1, yaitu pada rata-rata persepsi selera pedas X1 tidak ada perbedaan yang signifikan di antara media sosial. Selanjutnya, tabel homogeneous rata-rata X2. Tabel SPSS sebagai berikut. Analisis berdasarkan promosi online X2. Yang pertama, kolom subset terpecah menjadi dua, yang artinya ada perbedaan. Yang kedua, Instagram dan Facebook dalam satu kolom subset, yang artinya tidak ada perbedaan. Yang ketiga, Facebook dan Line dalam satu kolom subset, yang artinya tidak ada perbedaan juga. Nah, yang terakhir, Line terpisah pada kolom lain. Nah, yang artinya ada perbedaan. Kesimpulan berdasarkan promosi online X2, yaitu pada rata-rata promosi online X2 ada perbedaan yang sangat signifikan di antara media sosial dan media sosial lain yang menjadi variabel pembedanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Dora Binti Santi Ujewardani dengan NIM 2020-210305. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel homogeneous subset X3. Berdasarkan keputusan pembelian X3, kolom subset tidak terpecah menjadi dua, yang artinya tidak ada perbedaan. Kemudian, Instagram, Facebook, dan Line dalam satu kolom subset juga berarti tidak ada perbedaan. Kesimpulannya, pada rata-rata keputusan pembelian X3 tidak ada perbedaan yang signifikan di antara media sosial. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan. Yang pertama, rata-rata persepsi selera pedas X1 faktor pekerjaan, di mana pada pekerjaan swasta paling tinggi dibandingkan dengan pelajar atau mahasiswa, PNS, dan lain-lain. Kemudian rata-rata persepsi selera pedas X1 faktor media sosial, di mana pada media sosial Facebook paling tinggi dibandingkan dengan Line dan Instagram.
Kemudian rata-rata promosi online X2 faktor pekerjaan, di mana pada pekerjaan PNS paling tinggi dibandingkan dengan swasta, pelajar atau mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian rata-rata promosi online X2 faktor media sosial, di mana pada media sosial lain paling tinggi dibandingkan dengan Facebook dan Instagram. Kemudian rata-rata keputusan pembelian X3 faktor pekerjaan, di mana pada pekerjaan PNS paling tinggi dibandingkan dengan swasta, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian rata-rata keputusan pembelian X3 pada media sosial, di mana pada media sosial lain paling tinggi dibandingkan dengan Facebook dan Instagram. Kemudian dari analisis one way ANOVA dari variabel persepsi selera pedas X1, promosi online X2, dan keputusan pembelian X3 terhadap faktor pekerjaan dan media sosial, hasil analisis di mana semua variabel H0 diterima, sehingga tidak ada perbedaan signifikan di antara pekerjaan dan sosial media, kecuali pada variabel promosi online X2 terhadap faktor media sosial, di mana hasil analisis H1 diterima, sehingga terdapat dugaan bahwa ada perbedaan yang signifikan promosi online di antara media sosial dapat dibenarkan. Kemudian multiple comparison. Dari analisis multiple comparison dari variabel persepsi selera pedas X1, promosi online X2, dan keputusan pembelian X3 terhadap faktor media sosial, hasil analisis di mana semua variabel tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata persepsi selera pedas, rata-rata promosi online, dan rata-rata keputusan pembelian di antara media sosial. Kemudian homogeneous subset. Dari analisis homogeneous subset dari variabel persepsi selera pedas X1, promosi online X2, dan keputusan pembelian X3 terhadap faktor media sosial, di mana hasil analisis variabel persepsi selera pedas X1 dan variabel keputusan pembelian X3 tidak ada perbedaan yang signifikan di antara media sosial. Sedangkan variabel promosi online X2 dan perbedaan yang signifikan di antara media sosial dan media sosial lain yang menjadi variabel pembedanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.